Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tribun yang berbahagia, pada hari ini kita akan meluruskan makna Lailatul Qadar. Di kalangan kaum muslimin sangat terkenal sekali ciri-ciri Lailatul Qadar yang beredar di masyarakat. Apa itu? Katanya malam Lailatul Qadar itu malam bagaikan siang, pohon-pohon pada sujud. Itu rasa-rasanya saya belum bertemu dalil bahwasanya ciri Lailatul Qadar itu malam bagaikan siang, pohon-pohon pada sujud. Dan dari saya kecil sampai sekarang belum pernah terdengar orang yang menemukan peristiwa tersebut. Ada lagi yang ngomong bahwasanya Lailatul Qadar itu pernah neneknya cuci beras di Sungai Musi, tahu-tahu beras jadi emas. Ini siapa itu? Yang beras menjadi emas. Yang saya baca dalam kitab-kitab bahwasanya Lailatul Qadar itu seperti malam-malam biasa, hanya lebih cerah daripada malam-malam lainnya. Dan besok paginya matahari tidak menyengat kulit. Itu di antara ciri Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang mendapatkan Lailatul Qadar semua umat Islam. Kenapa saya katakan semua umat Islam? Nah, Muslim yang saya akan sebutkan sini adalah Muslim yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji kalau dia mampu. Nah, yang sholatnya suka tinggal-tinggal, puasa Ramadan yang suka tinggal-tinggal, itu fasik. Kalau Muslim pasti dapat Lailatul Qadar. Mengapa? Karena Lailatul Qadar itu bukan nama saat. Bukan nama saat. Misalnya saat saya berpidato 2 jam. Setelah itu tidak lagi. Tapi Lailatul Qadar itu adalah nama malam. Nama malam. Ya. Nah, yang namanya malam itu ya dimulai dari maghrib. Dimulai dari maghrib. Mana dalilnya kalau nama malam itu dimulai dari maghrib? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya apa, 186 atau 185. Summa atimu syam ilal lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Artinya kita ini berpuasa dari fajar sampai malam. Karena malam itu maghrib. Berarti maghrib dalam Islam sudah dinamakan malam. Terus sampai kapan Lailatul Qadar? Dari maghrib sampai subuh. Ya. Mana dalilnya? Surah Al-Qadar ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Kalau ada kata sampai, pasti ada kata mulai. Sampai fajar ada yang mulai dari mana? Dari malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena malam maghrib sampai subuh. Nah, berarti antara maghrib sampai subuh di malam itu adalah Lailatul Qadar. Maka siapapun yang beribadah di antara waktu-waktu itu dari maghrib sampai subuh, itu semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala lebih baik daripada 1000 bulan orang beribadah. Bayangkan. Jadi bukan pemahaman Lailatul Qadar seperti itu, dan bukan pula artinya mendapatkan Lailatul Qadar kita mendapatkan yang aneh-aneh. Bukan. Dinamakan mendapatkan Lailatul Qadar apabila malam itu dia beribadah. Apakah sedikit atau banyak itu tergantung kualitas dan kuantitas ibadah dia. Memang Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, sedangkan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Maka umat Nabi Muhammad khawatir nanti pada hari kiamat mereka minder membawa pahala yang sedikit, sedangkan umat terdahulu umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Maka Allah hadirkan Lailatul Qadar, membaca Al-Quran di malam itu antara maghrib sampai subuh. Di malam itu kapan waktunya antara waktu maghrib sampai subuh, itu kebaikannya lebih baik daripada orang membaca Al-Quran 30.000 juz. Dari mana 30.000 juz? 1000 bulan. 1 bulan ada 30 hari, 30 dikali 1000, 30.000. Berarti membaca Al-Quran 1 juz malam itu nilainya lebih baik daripada membaca Al-Quran 30.000 juz atau mengkhatam Al-Quran 1000 kali. Marilah kita semangat dalam beribadah, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, karena di antara malam-malam itu ada Lailatul Qadar,
dan insya Allah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah kita tahu ataupun tidak tahu, insya Allah kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.